Tiadakah raja di tengah-tengahmu? Klik, diambil dari kitab Mika, pasal yang keempat, ayat yang ke-9. Mari kita baca sama-sama satu ayat yang luar biasa ini. 2, 3. Maka sekarang, mengapa engkau berteriak dengan keras? Tiadakah raja di tengah-tengahmu? Atau sudah binasakah penasehatmu, sehingga engkau disergap kesakitan seperti perempuan yang melahirkan? Ayat ini tentunya perlu konteks, supaya Anda dan saya bisa mengerti situasi dan kondisi yang ada pada waktu itu, mengapa ayat ini pada akhirnya bisa muncul. Klik. Jadi ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi terkait dengan latar belakang kitab Mika. Yang pertama adalah kitab ini ditulis di kisaran pemerintahan raja-raja Yehuda dan juga di zaman menjelang jatuhnya Israel, kerajaan di utara, ke tangan bangsa Asyur. Dan tidak lama setelah itu, ini juga merupakan nubuat tentang pembuangan Yehuda ke Babel. Jadi bangsa Israel secara satu kesatuan, karena Israel dengan Yehuda ini sebenarnya satu, yaitu Israel. Mereka diperhadapkan pada suatu keadaan yang menekan, keadaan yang menindas, keadaan yang membuat mereka menderita. Mereka menghadapi satu kondisi di mana seolah-olah tidak ada lagi harapan. Bahkan episode ini diakhiri dengan bangsa Israel tanpa raja, tanpa pemimpin, untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Dari sejak zaman Saul, raja pertama Israel, sampai pembuangan ke Babel, memakan waktu bertahun-tahun lamanya. Dan pada akhirnya mereka tanpa pemimpin, seolah-olah suram masa depan mereka. Bahkan ketika bangsa Israel jatuh, kemudian Yehuda dibuang ke Babel, orang-orang yang berprestasi, orang-orang yang berpotensi besar, mereka direkrut oleh bangsa yang menjajah, bangsa yang mengalahkan kerajaan Israel dan Yehuda, dan ditinggalkan yang lemah ditelantarkan. Jadi yang ada di tengah masyarakat Israel atau Yehuda itu hanyalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang dalam tanda kutip buangan, sampah masyarakat yang tidak punya prestasi hidup, yang tidak kelihatan pintar atau cerdas. Tetapi mereka yang bijaksana, mereka yang kelihatan cemerlang, itu diambil oleh bangsa yang menjajah mereka. Klik. Jadi bagian ini mengajarkan kepada kita, terlalu cepat sayangku Candace. Bagian ini mengajarkan kepada kita bagaimana meresponi dengan benar ketika kita diperhadapkan pada krisis di dalam hidup, ketika segala sesuatu tidak berjalan sesuai dengan harapan kita, ketika apa yang kita doakan itu tidak berjalan lancar seperti maunya kita, bagaimana kita menanggapi situasi dan kondisi seperti ini? Klik. Dan dari ayat yang tadi kita baca, kondisi ini berkaitan dengan perempuan yang hendak melahirkan. Sudah ada bayi di dalam kandungannya, dan bayi ini sebentar lagi mau lahir. Dan bagi Anda yang sudah pernah melahirkan anak, pasti mengerti tentang sakitnya melahirkan. Ini berbicara sesuatu yang ada di dalam, yang belum nampak bentuknya seperti apa. Nah, ini berbicara tentang potensi di dalam diri kita. Berbicara tentang suatu keadaan yang mengharuskan kita
memakai talenta atau karunia yang selama ini terpendam di dalam kita. Seringkali kita tidak sadar apa yang kita punya. Potensi yang ada di dalam diri kita sampai keadaan memaksa kita untuk mengeluarkan, untuk memakai dan mengembangkan potensi itu. Memaksa kita keluar dari zona nyaman untuk merealisasikan benih yang Tuhan sudah tanamkan di dalam diri kita. Selama 40 tahun bangsa Israel di padang gurun mengalami zona nyaman. Setiap pagi mereka bangun dan buka mata, makanan di depan mata mereka. Tetapi dikatakan dalam Yosua 5 ayat 12, sejak hari itu mana berhenti. Tuhan menghentikan mana yang setiap pagi muncul di hadapan orang Israel tanpa mereka harus bekerja, tanpa mereka harus berusaha atau berjeri lelah. Mereka hanya perlu memungutnya, memasaknya, mengolahnya sesuai dengan kesukaan mereka. Tetapi sejak bangsa Israel menginjakkan kaki di tanah perjanjian, mereka harus memakai potensi mereka, memakai tangan mereka, kaki mereka, otak mereka, bagaimana menghasilkan makanan supaya mereka bisa bertahan hidup dan berkelanjutan. Demikian juga dengan kita, berapa sering kita mendengar cerita khususnya di masa pandemi, banyak orang-orang pekerja yang di PHK. Tapi apa yang terjadi setelah mereka di PHK? Justru itulah awal mula kesuksesan mereka. Keberhasilan mereka untuk mengembangkan potensi yang selama ini mereka tidak tahu mereka punya. Mereka dalam tanda kutip dibutakan dengan gaji bulanan. Sehingga mereka nyaman dengan diri mereka sendiri, dengan keadaan di sekitar mereka. Sehingga mereka merasa aku tidak perlu lagi berusaha keras. Aku hanya perlu untuk store muka setiap hari di kantor dan aku mendapatkan penghasilan. Tapi setelah di PHK, justru spirit entrepreneurship, ya, pebisnis itu tiba-tiba muncul dan membuat orang itu lebih sukses dari sebelumnya. Bagaimana dengan bayi di dalam kandungan, ibu yang sedang hamil? Anda tidak tahu apa yang Anda kandung. Anda tidak tahu janin yang Anda sedang rawat saat ini. Bisa jadi adalah orang-orang penting di bangsa ini di masa yang akan datang. Kita tidak pernah tahu. Saya sedang mengarahkan Anda kepada interpretasi daripada judul firman ini. Tiadakah raja di tengah-tengahmu, berbicara tentang potensi di dalam diri kita sendiri, potensi di dalam diri orang-orang di sekitar kehidupan kita. Bisa jadi bayi di dalam kandungan Anda adalah calon filantropis di bangsa ini. Anda tahu filantropis kan? Orang yang suka nyumbang, orang yang jiwanya sangat sosial, dan tentu dibekali karena dia sangat kaya raya. Ataupun seorang dokter yang mana tahu akan mendapatkan obat yang bisa menyembuhkan kanker. Karena sampai saat ini kanker tidak ada obatnya. Seorang inovator, seorang pemimpin di bangsa ini, orang yang berdampak, orang yang berpengaruh di bangsa ini. Anda tidak tahu siapa yang terkandung di dalam diri Anda. Berapa banyak talenta yang terabaikan di gereja. Baik terabaikan oleh pemimpin maupun terabaikan oleh kita sendiri. Kita yang menyembunyikan talenta kita. Kita malu. Kita takut dihakimi. Kita khawatir dinilai orang. Sehingga kita lebih baik aku simpan talenta ini. Padahal talenta itu besar, bisa memberkati orang lain. Berapa besar potensi yang ada di sekolah minggu kita, di remaja kita. Makanya tadi WL mendorong Anda yang masih usia remaja, ayo terlibat di dalam pelayanan.
Mulai dengan perkara-perkara kecil. Kalau Anda ingin dipercaya perkara yang besar, latihlah dirimu. Mulai dari perkara yang kecil. Jangan maunya cuma yang besar. Tuhan bisa kasih Anda yang besar. Tapi kalau Anda tidak siap, Anda mempermalukan diri sendiri. Nanti dikasih yang besar pun Anda tidak tahu apa yang harus Anda lakukan. Makanya mulai dari yang kecil. Haleluya. Jadi firman Tuhan hari ini mengajak kita semua, ayo bangkitkan raja di dalam kita. Bangkitkan potensi di dalam kita. Untuk memberkati orang lain, untuk mengatasi berbagai tantangan hidup, untuk hidup bagi Tuhan, hidup benar tentunya. Untuk bertekun di tengah kehidupan yang membosankan dan menjemukan, rutinitas sehari-hari kita perlu ketekunan. Untuk tetap setia dalam perkara yang Tuhan percayakan, sekalipun di mata dunia itu merupakan hal yang kecil atau remeh. Dalam beberapa contoh ke depan, saya mau memberikan kepada Anda dari dunia nyata, orang-orang yang tidak diduga ternyata mereka memiliki raja di dalam mereka. Mereka memiliki talenta yang tersembunyi, pengaruh yang selama ini terkubur, tersembunyi. Tetapi ketika Tuhan menjamah dan Tuhan mengangkat orang ini, tiba-tiba dia dari zero menjadi hero. Dari orang yang tidak dikenal menjadi orang yang sangat terkenal. Bahkan sekalipun mereka sudah tidak ada di dunia ini, namanya masih kita kenal sampai hari ini. Mari kita lihat beberapa contoh berikut ini. Klik yang pertama, ada seorang bernama D.L. Moody. Kalau Anda seorang pengkhotbah, Anda pasti kenal yang namanya D.L. Moody. Karena D.L. Moody ini tergolong di dalam the greatest evangelist of the 19th century. Jadi di abad yang ke-19 ini salah satu penginjil terbesar. Anda tahu siapakah D.L. Moody sebelum dia menjadi penginjil besar? Dia hanya seorang pegawai toko sepatu yang ke gerejanya suka absen, on off. Satu kali dia tidak ke gereja selama beberapa minggu. Ada seorang bernama Mr. Kimball. Ini guru di gereja, guru sekolah minggu. Terbeban terhadap anak-anak yang terlantar. Dia cari salah satu muridnya ini. Dan dia tidak akan menyerah sampai anak didikannya ini kembali ke gereja. Dan apa yang terjadi? Pada akhirnya D.L. Moody diselamatkan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menjadi penginjil besar di abad yang ke-19. Anda lihat dampaknya. Ini bagan di bawah ini menunjukkan pengaruhnya D.L. Moody. D.L. Moody berkhotbah, menjadi penginjil dan berdampak besar kepada pengkhotbah muda yang namanya Frederick B. Meyer, F.B. Meyer. Meyer berkhotbah keliling berbagai kampus dan membawa seorang bernama J. Wilbur Chapman mengenal Kristus dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Chapman terlibat di dalam pelayanan yang kita kenal dengan sebutan YMCA. Di dalam pelayanannya dia mengundang seorang pendeta bernama Billy Sunday. Billy Sunday untuk mengadakan KKR di Charlotte, North Carolina. Apa yang terjadi? Di dalam KKR itu, para pemimpin rohani di Charlotte, North Carolina terbakar rohnya.
Dan mereka mengadakan KKR berikutnya, saking semangatnya, dan mengundang pendeta bernama Mordecai Ham. Di dalam KKR bersama Mordecai Ham, pada saat altar call, seorang bernama Billy Graham menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Hari ini kalau Anda dipercaya melayani sekolah minggu, jangan remehkan pelayanan Anda. Karena Anda tidak tahu siapa yang Anda layani. Anak itu bisa jadi D.L. Moody berikutnya, atau Billy Graham berikutnya. Haleluya! Klik. Ada seorang yang lain lagi namanya Charles Spurgeon. Saya siang ini banyak cerita saja bagi Anda. Pelajarannya jelas, nanti di bagian akhir akan ada kesimpulan semuanya. Kalau Anda seorang pengkhotbah dan Anda tidak tahu Charles Spurgeon, Anda perlu memperluas wawasan Anda. Karena Charles Spurgeon itu disebut sebagai the Prince of Preachers. Ini pangerannya para pengkhotbah. Bagaimana kisah hidupnya? Satu kali di London, Inggris, terjadi badai besar. Dan pendetanya tidak bisa hadir dalam ibadah. Dari sekian banyak jemaat, hanya 15 yang nongol. Karena itu kalau Anda ke sebuah ibadah dan jemaatnya nggak banyak, jangan buru-buru patah semangat. Karena Anda tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di dalam ibadah itu. Seorang jemaat berdiri dan dia berseru, "Kalau engkau orang berdosa, sekarang datanglah kepada Yesus." Seorang remaja dari 15 jemaat yang hadir maju dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namanya Charles Spurgeon. Dikenal sebagai pangeran pengkhotbah di tahun 1800-an. Dia punya mega church pertama di era tersebut. Itulah Charles Spurgeon. Orang tidak melihat, tetapi ada raja yang hidup di dalam diri D.L. Moody dan Charles Spurgeon. Demikian juga raja yang sama hidup di dalam Anda dan saya. Klik. Ada seorang bernama Susanna Wesley. Punya 19 anak. Ayo, di sini ada yang bisa menandingi nggak 19 anak? Zaman sekarang 2, 3, 4 maksimal. Ini 19. Sekalipun karena kurangnya teknologi waktu itu, hanya 10 yang bertahan hidup hingga dewasa. Tapi dari 19 anaknya, yang 2 seharusnya Anda kenal. Yang pertama namanya John Wesley. Yang kedua namanya Charles Wesley. Charles Wesley menjadi penulis himne Kristen yang luar biasa. Dia menulis 6.500 himne. Anda yang baru menciptakan satu lagu tidak perlu terlalu berbangga. Karena Charles Wesley menggubah 6.500 himne. Lebih dari Salomo. Salomo menggubah 1.005 nyanyian. Charles Wesley 6.500, 6 kali lipat. John Wesley menjadi pendiri denominasi Metodis. Jadi kalau hari ini Anda mendengar gereja Metodis, itu berawal
dari seorang Susana Wesley yang setiap hari mendoakan anak-anaknya, memberkati mereka, membesarkan mereka dengan cara yang sebisanya. Bayangkan saudara, 19 anak bagaimana cara ngurusnya. Kita dengan 2 anak aja sudah repotnya luar biasa. 19 anak belum tentu dia ingat semua namanya. Mungkin ya. Atau ulang tahunnya kapan. Tapi itulah kuasa doa. Jadi bagi para orang tua, sekalipun anak Anda belum seperti yang Anda doakan, teruslah berdoa. Karena Anda tidak tahu siapa yang Anda doakan akan menjadi apa anak Anda. Haleluya. Klik pelajarannya bagi Anda dan saya. Harapkan perkara besar dari keturunan kita. Jangan kutuki benihmu, berkati keturunanmu. Kenapa? Karena 2 Korintus 4 ayat yang ke-7 dikatakan, harta ini ada di dalam bejana tanah liat. Kalau Anda punya bejana dari tanah liat, Anda tidak tahu isinya itu apa. Tapi percayalah, kalau itu yang namanya manusia, itu Tuhan sudah isi dengan hal-hal yang berharga, hal-hal yang bernilai kekal, potensi yang besar. Jangan remehkan siapapun juga. Anak-anak kita, cucu-cucu kita. Memang Anda sudah dewasa, Anda sudah puluhan tahun hidup. Cucu kita mungkin baru berapalah usianya. Masa belum apa-apa Anda sudah hakimi ya? Nggak akan sukses lah ini anak. Saya mau tanya, Anda itu mulai mengerti tentang kehidupan umur berapa? Sampai sekarang pun kita masih banyak belajar tentang kehidupan. Dan umur kita sudah 40, 50, 60 tahun. Lalu kita menghakimi anak yang baru usia 10 tahun, 20 tahun. Ngerti apa sih lu? Jangan remehkan siapapun. Kakak saya, dari 4 bersaudara, satu-satunya yang sekolahnya lokal. Universitasnya di Surabaya, bahkan bukan di Jakarta. Kakak saya yang tertua, Jepang. Saya lulusan Amerika. Adik saya, Singapura. Kakak saya ini, lokal, produk lokal. Tapi di antara kami berempat, siapa paling kaya? Kakak saya yang produk lokal. Sekarang anak-anaknya sekolah di Amerika. Tanpa harus bersusah payah membiayai mereka. Jadi jangan pernah remehkan siapapun. Haleluya. Jangan remehkan anak-anak Anda. Kenapa? Karena suatu hari merekalah yang akan merawat kita orang tua. Makanya firman Tuhan katakan jangan sakiti hati anakmu. Karena firman Tuhan sudah memberikan peringatan nanti engkau tua nih. Lanjut usia. Siapa lagi yang mau merawat engkau kalau bukan anak-anak Anda? Haleluya. Jangan menilai segala sesuatu dengan sekarang. Dan yang ketiga, persiapkan generasi penerus. Latih mereka, arahkan mereka, berkati mereka, ajar mereka hal-hal yang baik. Sudah diklik, jadi saya harus lanjut. Memang dicepet-cepetin sama anak saya ini. Lanjut aja nggak apa-apa, memang sudah waktunya lanjut. Ada seorang bernama Bill Wilson. Ini resolusinya nggak benar, jadi terpotong di bawah. Masih ada sedikit kalimat di bawah. Tapi nggak apa-apa, nanti Anda dapat poinnya. Bill Wilson, di usianya yang masih sangat muda, dia tidak pernah mengenal bapaknya siapa.
Ibunya saking stresnya, dia bawa anak ini ke pinggir jalan. Ibunya bilang, "Nak, kau tunggu di sini sebentar ya. Ibu mau pergi." 3 hari 3 malam ibunya tidak pernah kembali. Dan selamanya tidak pernah kembali. Anak ini akhirnya diadopsi oleh seorang yang punya belas kasihan, dibawa ke sebuah rumah untuk anak-anak terlantar. Dan suatu hari dia diperkenalkan kepada Yesus di dalam sebuah retret oleh seorang bernama Dave Rudenis. Setelah terbakar rohnya, dia memulai pelayanan sekolah minggu. Lihat nih, sekolah minggu. Dari tadi sekolah minggu, ini sekarang sekolah minggu. Jadi jangan remehkan sekolah minggu, saudara. Haleluya. Anda disuruh pelayanan di sekolah minggu. Apa itu pelayanan sekolah minggu? Anda tidak tahu siapa yang Anda layani. Dia memulai pelayanan sekolah minggu di bawah penggembalaan pendeta Tommy Barnett di Florida. Tapi dia tahu di dalam dirinya ada panggilan yang lebih besar. Tahun 79 dia pindah ke Brooklyn. Dan pelayanannya menjamah lebih dari 200.000 anak setiap minggunya. Sampai hari ini. Setiap minggu loh, bukan setiap tahun. Setiap hari minggu. Pelayanannya memberkati 200.000 anak. Ini orang nih, pernah ditusuk, ditembak di mukanya. Tetapi ada raja yang hidup di dalamnya. Sehingga dia tidak pernah menyerah. Sampai dia melihat panggilan Tuhan digenapi di dalam kehidupannya. Terkadang apa yang kita lihat sebagai sampah, Tuhan melihat sebagai saluran. Apa yang kita lihat sebagai beban, Tuhan melihat sebagai berkat. Karena itu jangan remehkan siapapun, jangan hakimi siapapun. Semua orang, kita pun punya potensi yang sama untuk menjadi besar. Kenapa? Karena raja di atas segala raja hidup di dalam kita. Dan 1 Yohanes 4 ayat yang keempat dikatakan, roh yang di dalam kita lebih besar daripada apapun yang ada di dunia ini. Mungkin Anda di sini yang sudah beranjak lanjut usia bertanya, aku sudah beranjak tua, apalagi yang bisa aku lakukan? Waspada bagi Anda yang memasuki usia senior. Jangan merasa terlalu cepat ingin pensiun dari pelayanan atau dari berkarya. Teruslah berbuah. Amin. Karena hanya pohon yang berbuahlah yang disayangi semua orang, yang dilindungi semua orang. Kalau sebuah pohon tidak berbuah, pohon itu pasti ditelantarkan, nggak ada yang peduli. Ditebang pun nggak ada yang sayang. Tapi kalau Anda berbuah, dan terus berbuah, terus berdampak, terus berpengaruh, terus menjadi berkat, pohon seperti itulah. Kalau orang mau tebang, jangan. Haleluya. Saya mau tunjukkan kepada Anda beberapa orang di Alkitab yang hidupnya baru berdampak di usia lanjut. Anda sudah tahulah orang-orang ini. Saya akan berikan juga contoh di dunia nyata, di dunia sekuler. Orang-orang yang late bloomers. Late bloomers itu maksudnya dia sukses di usia lanjut. Yang sudah menjelang senior. Klik. Beberapa orang Anda kenal. Abraham dan Sarah. Mulai umur berapa mereka berpengaruh dalam hidup kita? 75, 80, 100 tahun. Baru kita kenal orang yang namanya Abraham.
Kita nggak tahu kisah hidupnya sampai usia 75 tahun baru mulai ditulis di Alkitab. Ada seorang bernama Musa, 80 tahun diproses sama Tuhan, baru hidupnya selaras dengan panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Baru dia mulai berdampak dan melakukan karya besar bagi orang-orang di sekitar kehidupannya. Bagaimana dengan Simeon dan Hana? Baru ditulis ketika usianya sudah 80-an tahun. Ketika mereka melihat dan menjadi saksi kelahiran Yesus ke dunia. Sebelumnya, nggak ada yang tahu. Tapi mereka orang yang setia, orang yang loyal, orang yang berkomitmen, berdedikasi, mengabdi kepada Tuhan yang mereka sembah. Sehingga mereka hanya melakukan bagiannya. Tidak dilihat orang nggak masalah. Tapi apa yang tidak dilihat orang, kalau Anda tetap lakukan dengan baik, dengan benar, Tuhan melihat. Ada seorang bernama Ray Kroc. Kalau Anda suka McDonald's, ini nih orangnya. Yang mempopulerkan McDonald's. Dia baru mulai mengembangkan McD di usia 50-an tahun. 51, ada yang bilang 54. Anda yang suka KFC, pasti kenal yang namanya Colonel Sanders. Dia baru sukses di usia 62 tahun. Ada yang usianya 60-an di sini dan sudah merasa diri tidak berguna lagi? Nggak usah angkat tangan. Udahlah, aku sudah siap mati. Malah nggak mati-mati. Itu artinya Anda harus berdampak, Anda harus berguna, harus bermanfaat. Jangan cuma ngabisin oksigen. Meskipun oksigen tidak akan habis. Haleluya. Mohon maaf kalau saya menyinggung perasaan Anda. Saya hanya mau membangkitkan raja di dalam Anda. Bangunkan raja di dalam Anda. Henry Nestle. Kita punya Henry Tumangken di sini. Henry Nestle. Siapa yang nggak tahu Nestle kan? Baru sukses umur 53 tahun. Dan yang terakhir masih banyak contoh yang lain. Yoshisuke Aikawa, pendiri Nissan. Dia baru sukses umur 53 tahun. Tapi perlu dicatat, memang orang-orang ini sebelumnya sudah mengalami proses jatuh bangun yang sedemikian luar biasa. Baru pada usia-usia inilah mereka mengalami terobosan. Jadi kalau hari ini Anda kepingin memulai bisnis, tiba-tiba Anda kepingin langsung besar. Itu kan kepinginnya, semua orang juga mau. Jalani prosesnya. Hanya, sorry to say ya, saya harus ngomong jujur. Karena kita ini orang karismatik, kadang-kadang terlalu karismatik. Terlalu ngeroh. Hanya karena Anda punya urapan Tuhan, bukan berarti Anda tidak perlu mengalami proses. Urapan itu harus diuji, urapan itu harus dikembangkan, harus diasah. Bukan apa-apa, buka gereja, maunya langsung ribuan jemaat. Sekalipun Anda orang yang diurapi Tuhan. Dan Tuhan mampu untuk membuat itu terjadi. Saya mau tanya, kalau Anda buka gereja, tiba-tiba jemaat Anda 1000 orang, Anda tahu nggak apa yang harus dilakukan untuk mempertahankan 1000 orang itu?
Anda tahu nggak apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan gereja itu jadi 10.000 orang? Nggak bisa hanya dengan ngeroh. Perlu pengetahuan. Perlu komitmen. Karena di dalam setiap musim kehidupan kita, itu selalu ada tantangan, ada pergumulan. Ada di mana kalanya kita merasa jemu, kita merasa bosan. Dan itu perlu ketekunan. Perlu kesetiaan. Haleluya. Anda harus mempertahankan raja di dalam diri Anda. Harus terus dibangunkan, dibangkitkan. Kalau enggak, Anda bisa kehilangan raja itu. Kita perlu untuk terus mengobarkan raja di dalam kita. Karena kehilangan raja di dalam kita membuat hidup kita rentan. Mari kita lihat beberapa contoh. Klik. Ya, ini yang tadi saya sampaikan. Kehilangan raja membuat kita rentan. Yang pertama contohnya Elia. Elia ketika dia mengaktifkan raja di dalamnya, dia bisa dengan berani mendeklarasikan, bernubuat di hadapan raja, tidak akan ada hujan selama 3,5 tahun. Itu rajanya aktif. Tapi ketika rajanya mulai tidur dan non-aktif, apa yang terjadi? 1 Raja-Raja 19 ayat yang keempat. Sudah Tuhan, ambil saja nyawaku. Itu rajanya tidur. Rajanya sedang tidak aktif. Puji Tuhan, raja itu kembali bangkit di dalam diri Elia. Dan dia pada akhirnya dalam 2 Raja-Raja 2 ayat yang ke-11 diangkat di dalam kereta kuda yang berapi. Dan menjadi satu dari 2 orang di perjanjian lama yang tidak harus melewati kematian jasmani. Klik. Kita lihat seorang bernama Simson. Ketika raja di dalam dirinya aktif dan berperan. Dalam Hakim-Hakim 15 ayat 15 dia mampu membunuh 1.000 orang Filistin hanya dengan tulang rahang keledai. Tapi ketika rajanya tidur, dengan sangat mudah dia jatuh di pelukan perempuan. Dan kehilangan kuasa Tuhan. Puji Tuhan, menjelang akhir hidupnya, dia mendapatkan raja itu kembali. Dan ditulis dalam Hakim-Hakim 16 ayat 30, dia membunuh lebih banyak pada saat matinya ketimbang selama hidupnya. Haleluya. Klik yang ketiga, Anda kenal seorang yang bernama Petrus. Apa yang terjadi ketika raja itu aktif di dalam kehidupan Petrus? Matius 16 ayat yang ke-16, dia mampu untuk berkata di depan Yesus, "Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup." Tapi ketika raja itu dorman, raja itu sedang tidak aktif. Dalam Matius 26 ayat 74, Petrus bukan hanya menyangkal Yesus, tetapi dia bersumpah serapah tidak mengenal orang yang namanya Yesus. Dia sempat kehilangan raja. Makanya penting sekali supaya kita tetap sadar bahwa kita punya raja di dalam kita. Sehingga kita tidak jatuh dalam mengasihani diri, tidak jatuh dalam ketakutan, tidak jatuh dalam kekhawatiran. Aktifkan, bangkitkan terus raja di dalam kita. Pada akhirnya raja itu bangkit kembali di dalam kehidupan Petrus dalam Kisah Rasul 2 ayat 41. Petrus berkhotbah pada hari pencurahan Roh Kudus dan 3.000 jiwa diselamatkan pada hari itu. Bagaimana dengan kita?
Apa yang terjadi dalam hidup kita ketika raja itu hilang dari dalam kita. Mungkin secara umum kita adalah orang yang ramah, orang yang bersahabat. Tapi ketika kita kehilangan raja itu sedang tidur, kita bisa saja jadi orang yang baper. Orang yang suka menyakiti orang lain dengan perkataan kita. Kita harus hati-hati, saudara. Makanya jangan izinkan raja di dalam kehidupan Anda non-aktif. Mungkin Anda seorang yang murah hati karena Roh Kudus sudah menjamah Anda dan raja itu bangkit. Tapi ada kalanya raja itu sedang tidur dan tidak aktif. Dan tiba-tiba Anda menjadi orang yang pelit, orang yang perhitungan. Itu Anda sedang kehilangan raja. Dapatkan raja itu kembali. Dalam keadaan raja itu aktif, mungkin Anda seorang yang sangat rohani, orang yang bisa mengutip ayat-ayat Alkitab, nyanyi lagu gereja dengan indah. Tapi ketika raja itu hilang, tiba-tiba Anda pun jadi orang yang mabuk-mabukan. Nggak apa-apalah minum minuman keras, oh nggak apa-apalah, sesekali saja. Itu raja sedang hilang dari kehidupan Anda. Makanya perlu untuk merawat raja ini. Terus bangunkan dia kalau dia sempat tertidur. Satu contoh yang terakhir, klik. Ada seorang bernama Raja Louis yang ke-16. Dia diturunkan dari tahta oleh rakyat Perancis. Dan dia punya seorang anak laki-laki yang adalah ahli warisnya. Dia seharusnya menjadi Raja Louis yang ke-17. Tetapi rakyat tidak mau membunuh anak ini. Anak ini diasingkan dari keluarganya. Ditaruh di sebuah lokasi di mana penuh dengan kejahatan. Ada prostitusi di sana, ada pembunuhan, ada kriminalitas yang lain. Dengan harapan anak ini terkontaminasi. Dan pada akhirnya rakyat akan menghakimi, oh ini anak tidak layak untuk jadi raja. Itu tujuannya. Tapi selama berbulan-bulan anak ini sama sekali tidak terpengaruh dengan lingkungannya. Dia ditawarin perempuan yang seksi, yang menggoda, dia tidak tergoda. Orang-orang mulai penasaran dan dia tanya sama anak ini, kenapa kamu tidak tergoda? Dan ini anak, kita bicara usia remaja. Remaja. Bukan sudah dewasa loh. Jawaban anak ini seharusnya adalah jawaban Anda dan saya ketika kita diperhadapkan kepada keduniawian di sekitar kehidupan kita. Jawabannya luar biasa. Dia bilang apa? Aku dilahirkan sebagai raja. Dan raja tidak patut untuk berbuat hal-hal yang tidak senonoh. Ayahku seorang raja. Dan aku dilahirkan sebagai raja. Aku mungkin berada di lingkungan yang buruk. Tetapi aku tidak dilahirkan untuk menjadi buruk. Ini yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Lingkungannya mungkin tidak baik. Tapi Anda tidak perlu untuk menyerah pada keadaan. Tidak perlu menyerah kepada peer pressure. Udahlah, minumlah sedikit. Udahlah, sedotlah sedikit. Tahu kan maksudnya kan? Minimal sudah ngerasain lah. Itu kata dunia. Kata anak saya, no way Jose. Anak ini banyak Sweet 17 nih, undangan Sweet 17 anak saya ini.
Nanti anak-anak Anda juga nih, Sweet 17. Ketika Sweet 17, mereka sudah mulai merasa aku bisa minum. Aku bisa berbuat sesuka hati. Aku sudah mulai dewasa. Saya kan suka pancing dia. Tiap kali diundang Sweet 17, terus nggak ikutan minum gitu. No daddy, no. Saya berharap nanti anak saya yang berikutnya juga seperti itu. Bagaimana dengan lingkungan kita? Saya kemarin hari Kamis di kantor ada perayaan Imlek. Makanlah, pergi makan ke sebuah restoran, sewa ruang VIP. Ada 3 meja. Satu meja, ya ini untuk top manajemen. 2 meja, ini ada pembedanya. Yang satu untuk peminum. Yang satu yang tidak mau minum. Kalau Anda ada di selingkungan seperti itu, Anda pilih yang mana? Haleluya, ini kantor loh, mempengaruhi karir Anda loh, mempengaruhi hubungan Anda dengan atasan Anda. Atasan Anda akan melihat, oh ini orang sosial. Ini orang banyak pantangan dalam hidupnya. Itu bisa berpengaruh. Saya tidak tahu pengaruhnya positif atau negatif, tergantung manajemen Anda seperti apa. Beranikah Anda memilih meja untuk yang non peminum? Haleluya. Tiba-tiba jadi tegang gini, udahlah, saya sudahi saja firman Tuhan ini. Saya mau katakan begini, kita tidak harus menjadi seperti lingkungan di mana kita berada. Amin. Raja di dalam diri kita. Itulah yang akan membuat kita tidak harus menyerah kepada peer pressure. Raja di dalam diri kita lah yang akan membuat kita tidak FOMO. Kata anak next gen, FOMO itu takut kehilangan kesempatan. Fear of missing out. Oh, nanti aku nggak diterima sama teman-temanku. Nggak perlu FOMO dalam hidup ini. Amin. Nggak semuanya setuju, nggak apa-apa. Kita tidak dilahirkan untuk menjadi pecandu narkoba, tidak dilahirkan untuk menjadi pemabuk, kita tidak dilahirkan untuk menjadi peminum, kita tidak dilahirkan untuk menjadi pemarah, kita tidak dilahirkan untuk menjadi penghujat. Anda lebih baik dari semua sifat buruk itu. Karena itu kalau masih ada sifat buruk itu, bangkitkan raja di dalam diri Anda. Klik. Ini pesan saya. Bangkitkan raja di dalam diri kita. Kalau Anda menghadapi masalah, persoalan dalam hidup dan semakin berat Anda hadapi, Anda tidak perlu mengasihani diri sendiri. Bangkitkan raja di dalam diri Anda. Haleluya.